Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillahirabbil alamin, kita selalu memanjatkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kita bisa jumpa. Nah, teman-teman, pada kesempatan pagi hari ini ya, kembali di channel YouTube Kandang Budi Luhur, satu tema tentang kelahiran ternak. Teman-teman, alhamdulillah kita lagi buat konten, alhamdulillah ada ternak yang lahiran. Nah, teman-teman, proses melahirkan pada ternak ini sebenarnya itu bukan satu kejadian yang apa ya, yang menakutkan gitu. Justru dia satu kejadian yang membahagiakan bagi peternak gitu. Karena ternak kita bertambah populasinya. Penantian kita terhadap kelahiran ternak itu berbuah gitu. Nah, teman-teman, ya, yang ingin saya sampaikan di awal adalah proses breeding yang kita jalankan itu memang harus kita jalankan dengan penuh kesabaran dan ketekunan. Hari ini Mega ini dia lahiran kedua. Ini Mega jenisnya, teman-teman ya. Jadi dia indukan indukan ini sebelumnya dia punya mama, ya, dia punya ibu itu Garut, dia punya bapak, ya, dia punya pejantan adalah Merino. Lahirlah dia Mega, teman-teman. Nah, Mega ini saya kawinkan dengan Kongo. Kongo adalah Merino yang pernah saya ajak jalan-jalan, ya. Kongo kawin dengan ini, maka anaknya Mega lagi. Nah, ini dia banyak Merinonya, teman-teman. Ini juga tinggi, panjang, ya. Kita nanti coba timbang bobotnya. Nah, teman-teman, Mega ini anak pertama dia kawin dengan lokal, anaknya juga udah gede ya. Kemarin juga kalau dihargai sekarang anaknya di harga 2 juta ya. Nah, ini Mega ini dia lahiran kedua, anaknya ini betina lagi. Alhamdulillah bertambah indukan. Karena setiap kelahiran itu mau jantan mau betina bagi saya sama aja gitu. Tinggal kita syukuri aja. Ini anaknya, teman-teman ya. Baru aja lahir, tadi lahiran di atas. Memang di kandang Budi Luhur itu proses menangani ternak bunting itu karena kita juga keterbatasan tempat, teman-teman yang pernah main ke Budi Luhur. Mungkin udah tahu Budi Luhur, kita meskipun kandang kecil, kita coba buat tetap berbagi ya. Kita memulai dari kecil, kita di kandang yang sederhana, banyak ternak yang bunting ya, kita sebenarnya yang ideal itu dia ditempatkan satu kandang kandang lahiran khusus ya. Nah, ini tadi dia lahiran di kandang yang dia bergabung dengan ternak-ternak yang lain. Tapi memang karena pengamatan kita intens, kita tahu oh dia udah mau lahiran gitu. Yang penting tempat aman. Alhamdulillah tadi lahiran, dan setelah lahiran memang di Budi Luhur 1-2 hari, 1 sampai 5 hari lah kita taruh di bawah ya. Setelah kaki anaknya kuat, induk sama anak kenal, karena setelah ini juga kita gabung dengan indukan yang lain karena keterbatasan tempat. Kalau misalnya tempat teman-teman punya space yang luas ya, kandang ternak di Budi Luhur ini jumlahnya kurang lebih 70-an sekarang ya, teman-teman ya. Nah, sementara kapasitas kandangnya kan kecil gitu ya. Jumlah ternaknya 70-an. Nah, kalau teman-teman punya space gitu ya, setelah lahiran ini tempatkan di kandang ukuran 1 kali 1,5 ya, atau 1 kali 1 itu udah cukup buat domba. Kalau kambing dia biasanya lebih panjang gitu, lebih lebar. Nah, teman-teman, setelah dia melahirkan, kemudian dia ditempatkan di kandang khusus tadi, biarkan dia menyusu selama 3 bulan sampai dia lepas sapi. Nah, balik lagi teman-teman. Jadi ini anakan Mega ya, teman-teman bisa lihat setelah melahirkan Mega ini kita taruh bawah, kemudian biarkan dia selesai menjilati lah sampai anaknya kering. Kalau teman-teman mau melakukan proses treatment baik terhadap induk maupun anak setelah dia selesai menjilati dan anaknya sudah bisa berdiri, sudah bisa berjalan gitu ya, berjalan pelan-pelan gitu. Nah, baru kemudian kita treatment. Nah, treatment apa yang kita lakukan terhadap indukan pasca melahirkan sudah pernah kita bahas juga, tapi kita ulang pada kesempatan pagi hari ini. Nah, untuk anakan ya, bisa tali pusarnya, hanya tali pusar ya. Tali pusarnya itu teman-teman beri dia antiseptik ya, bisa dengan betadine, bisa dengan Gusanex. Sebenarnya antibiotik paling efektif adalah lidah induk. Makanya poin pertama yang saya sampaikan adalah biarkan induknya selesai menjilati kalau teman-teman mau treatment ya. Yang penting tempatnya aman lah. Kalau tanah ini kan aman ya. Kalau misalnya
kandang-kandang yang banyak logamnya mungkin itu agak berbahaya karena khawatir tetanus ya. Tetanus pun sebenarnya disebabkan oleh laler yang dia menempel pada tempat kotor, kemudian dia menempel pada tali pusar anaknya. Gitu. Alhamdulillah di kandang budi luhur kalau kejadian tetanus itu kayaknya belum pernah gitu teman-teman. Karena biasanya setiap lahiran kita pastiin aman. Nah, itu hanya itu terhadap anak, dan pastikan anaknya mendapatkan kolostrum ya. Mau teman-teman bantu perahkan kemudian disusuin ke anaknya. Biasanya dia dibantu 1/3 dari jumlah kolostrum itu dimasukkan ke anaknya. Tapi kalau saya melihat anaknya sudah bisa berdiri, sudah bisa menyusu sendiri ya, biarin gitu. Biarkan secara alamiah anaknya menyusu pada induknya. Nah, teman-teman, kalau teman-teman mau ngelatih dot ya, untuk kasus indukan misalnya begitu lahir, anaknya nggak sayang, mau dilatih dot. Sejak awal, anaknya dikasih dot gitu. Biar dia sudah terbiasa, sehingga dia begitu dikasih dot, dia langsung nyedot teman-teman. Ya, nah, untuk induknya, treatment apa yang bisa diberikan? Karena ini induknya ya. Induknya ini gede, tinggi, panjang. Nah, induknya ini gembel teman-teman. Nah, karena induknya ini kemarin bunting, jadi nggak saya potong karena saya menghindari stres ya, menghindari kalau induknya itu meronta-ronta sehingga menyebabkan gangguan terhadap kehamilannya. Makanya biasanya ternak gembel-gembel ini setelah melahirkan baru dicukur. Nah, selain itu selama dia bunting gitu ya, kita nggak kasih obat cacing ya, kita nggak suntik dengan berbagai macam antiparasit. Nah, setelah dia melahirkan ini, kita kasih dia antiparasit, obat cacing ya. Kemudian kita kemarin juga bahas bahwa obat cacing itu juga bisa diobati dengan ivermectin. Selain itu kita suntik dengan vitamin B kompleks, kalsium gitu ya. Kemudian dia anti nyeri, teman-teman bisa kasih itu. Nah, ini juga kita kasih nanti setelah dia selesai sama anaknya. Nah, teman-teman, poin lain yang ingin saya sampaikan ke hadapan teman-teman adalah kenapa kita pasca melahirkan itu induknya juga harus di treatment gitu. Kok buru-buru banget? Karena gini teman-teman, untuk breeding ini ya, saya termasuk yang memilih mengawinkan indukan setelah 2 kali siklus estrus atau 35 atau 40 hari setelah melahirkan ini induknya mau dikawinin lagi. Nah, kalau kita lambat treatmentnya atau kita nggak sempat treatment, dia udah kawin lagi, lewat teman-teman. Nah, yang kita khawatirkan adalah selama dia melahirkan itu dia terinfeksi cacing, ya. Kemudian dia juga keadaan dia butuh support misalnya anti parasit yang penting gitu buat dia gitu ya. Nah, termasuk kalau misalnya dia gudikan, nanti kan itu nggak bisa ditreatment dengan obat-obatan injeksi berupa antibiotik, antiparasit, dan lain-lain. Karena dia nanti membahayakan janin gitu. Nah, di waktu yang singkat ini makanya memaksimalkan proses treatment, teman-teman. Termasuk tadi mencukur. Setelah ini juga, ya mungkin 1-2 hari setelah ini dia akan dicukur induknya. Gitu ya, teman-teman. Nah, ini hal yang membahagiakan bagi budi luhur bertambah indukan. Ini meskipun perut induknya gede, insya Allah ini sudah bisa dipastikan bahwa anaknya 1. Kenapa? Karena ini anaknya kemungkinan bobotnya sampai 4 kilo teman-teman ya. Nanti kita coba timbang ya setelah dia selesai menjilati anaknya dan anaknya sudah minum kolostrum pertama dari induknya. Nanti kita coba lihat. Nah, teman-teman, kalau misalnya teman-teman ada masalah seputar melahirkan, ya, menyusui, perkembangan anak, boleh konsultasikan di kandang budi luhur. Kontak saya ada di bawah. Silakan teman-teman WA. Di WA lebih cepat ya. Kalau misalnya teman-teman juga boleh memberikan masukan di kolom komentar juga kami persilakan. Terima kasih banyak teman-teman. Semoga video kali ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.